Halo Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema di Potatoers di sini yang paling apik aku akan bawakan adalah sesuatu yang tidak terduga untuk kamu. Ya, udah pasti ini masalah cinta teman-teman kalau di Potatoers itu. Ya, sesuatu yang akan terjadi untukmu. Sesuatu yang terjadi untukmu. Kira-kira apa? Kita akan ambil di sini ya. Ada sebuah penerangan. Ada lampu di situ. Berarti ada kabar bagus. Kabar bagus apa yang kamu terima? Wow, teman-teman, terkait dengan sebuah keputusan. Ya, ada kabar bagus, ada cahaya tentang sebuah pergerakan, tentang sebuah keputusan, tentang sebuah pilihan. Dan di sini ada memories of love, yakni ada memori tentang cinta. Berarti aku bisa melihat ada sebuah kisah, ya, kisah yang bagus antara kamu dengan seseorang yang sudah kamu sayang. Antara orang yang kamu sayang, inilah pergerakannya. Ya, kita akan lihat pergerakan dan kabar baik dari cinta kamu dan seseorang. Temanya itu ya. Wah. Teman-teman, aku bisa ngelihat di sini ada sesuatu yang terbuka ya. Aku ngelihat di sini ada dua insan yang saling berbagi, sudah saling terbuka, dan ada kartu Chariot ya. Ada yang lagi mencari kamu nih sekarang, ya. Yang mencari kamu tuh adalah orang yang memang punya perasaan sama kamu, bisa jadi di masa lalu ataupun sekarang. Tiba-tiba kabar barunya adalah dia tiba-tiba muncul lagi dalam kehidupan kamu. Ada kartu Two of Cups yang mungkin tadinya sudah kamu lupakan, sudah kamu nggak pedulikan, sudah kamu abaikan. Ternyata pada saat ini, momen ini dia bergerak ke kamu. Setelah sekian lama kamu menunggu dengan sabar, ternyata nggak ada pergerakan dari dia. Pada akhirnya tuh ada sebuah pergerakan yang baru. Dari kesabaran kamu, akhirnya mungkin kamu punya doa yang tadinya kamu sangat ambisi, tiba-tiba kamu juga kayak bodo amat lah. Karena kamu bodo amat, Tuhan kasih dia datang sama kamu ya. Nah, kalau aku lihat cintanya ini sebetulnya sama kamu itu belum lama-lama banget ya teman-teman. Mungkin sekitar 14 bulan atau 14 hari atau sekitar setahunan lah, setahunan lebih lah ya. Orang yang pernah datang dalam hidup kamu yang waktu itu ngilang, tiba-tiba datang kembali untuk membuka memori lama. Dan di sini dia datang itu dengan memberikan kisah cinta yang baru. Dia bisa memberikan sebuah lukisan-lukisan atau sebuah langkah di mana kalian itu memang ditakdirkan bertemu satu sama lain. Sekarang dia bilang gini sama kamu, aku nyari kamu buat apa? Toh akhirnya aku juga datang kan ke kamu, gitu ya. Jadi inilah yang kamu terima dari dia. Kemudian kita akan lihat lagi teman-teman di sini sebenarnya niat dan tujuan dia tuh seperti apa ya. Nanti ini aku akan buka di tengah-tengah. Aku akan pakai kartu complementary. Kita lihat di sini ada kartu Nine of Cups. Dia datang karena dia sangat rindu kamu. Seseorang di sini itu sepertinya sudah lama menahan rindu sama kamu. Bisa jadi kalian itu terjarak laut, terjarak daratan. Misalnya kamu di Bandung, dia di Bogor, atau kamu di Jakarta, dia di Bogor, atau Surabaya Jakarta, atau Medan Jakarta ya. Bisa jadi seperti itu. Ini adalah orang yang agak jauh.
Sebenarnya tanpa kamu sadari dan kamu ketahui, dia ini sudah memiliki planning yang cukup besar, sudah memiliki planning yang cukup lama untuk bisa bertemu kamu lagi. Jadi dia sudah mempersiapkan segalanya untuk bertemu dengan kamu. Yang aku lihat di sini, ketika dia sudah merasa waktunya pas, waktunya cukup, maka dia akan datang sama kamu. Dan pada akhirnya memang terjadi. Ketika aku memang sudah sukses, ketika aku sudah selesai urusanku semua dengan kisah-kisah mungkin di masa lalu, apakah dia di sini pernah punya pasangan dan selesai, dia mencari kamu kembali. Karena ketika dia kangen sama kamu, dia waktu itu nggak bisa berbuat apa-apa dan memang menunggu momen yang tepat dia datang ke kamu. Di sini ada kartu prosperity begins ya. Ketika dia sudah datang, ketika dia sudah bertemu dengan kamu, sambil banyak menahan rindu, di sini yang dia berikan adalah kebahagiaan ya. Adalah awal mula di mana cinta kalian itu mulai bertumbuh. Kamu pasti akan merasa, wah ini adalah awal baru untuk aku, gitu ya. Sebelumnya kalian itu pasti ada rasa kayak saling curiga, saling berantem ya, saling salah paham. Di sini pada akhirnya semuanya terbuka dan semuanya menjadi seimbang. Jadi kehadiran dia ke diri kamu untuk saat ini adalah datang dengan versi terbaiknya. Ya, datang dengan versi sangat terbaiknya. Sekarang kita lihat lagi ya, untuk kondisi yang sekiranya yang akan terjadi. Aku melihat sisi sebenarnya ketika dia datang ke kamu adalah dia pergi dari seseorang. Dia pergi dari kisah kelam di masa lalu. Kita lihat kan di sini ada sebuah gambar di mana orang ini membelakangi sesuatu yang gelap dan datang ke sesuatu yang terang. Kalau kamu pernah tahu atau tahu kisahnya seperti apa dan sekarang dia move on, maka kali ini dia benar-benar move on dan gak hanya setengah-setengah. Oke? Di sini untuk dia berproses menuju kamu itu memang dibutuhkan kesabaran, karena dia tidak dia tidak mudah untuk menurunkan egonya, meninggalkan semuanya yang sudah dibangun di belakang-belakang gitu loh. Ibaratnya kan kalau dia maju berarti dia berani meninggalkan semua yang di belakang kan. Otomatis apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah dia buat itu berarti harus dilepaskan sama dia. Dan waktu itu egonya masih nahan, masih belum yakin, mungkin masih takut untuk melangkah. Tapi sekarang dia memberanikan diri untuk melangkah menuju kamu. Di sini ada kartu stand your ground. Kali ini teman-teman berikanlah sebuah kesempatan, karena di sini dia sudah sangat yakin ya dengan keputusannya, tidak goyang lagi. Contoh nih, misalnya dulu dia pernah suka sama kamu tapi dia punya pasangan. Dia bilang sama kamu bahwa kamu nanti next akan menjadi pendamping hidupnya, tapi nggak taunya di kala itu juga ketika kamu lagi cinta-cintanya dia kabur, dia tidak bertanggung jawab, apalagi setelah hubungan kalian terbuka misalnya gitu ya. Aku pakai contoh yang orang ketiga aja yang gampang. Nah, ternyata setelah kembali sama pasangannya, mungkin dia tidak merasa enak, tidak merasa yakin, pasangannya masih cemburuan, dan dia juga nggak bisa memberikan hatinya 100%. Akhirnya dengan dia menurunkan ego, daripada tersiksa, dia meninggalkan pasangan lamanya, dan sekarang dia bebas untuk menemukan cinta sejatinya. Bisa jadi seperti itu. Dan kamu kan sempat ragu ya, karena dulu aja kamu udah kasih dia kepercayaan tapi dia nggak ngambil. Nah sekarang ini dia ingin datang lagi, atau dia masuk ke dalam hidup kamu untuk meyakinkan kamu bahwa dia tuh udah nurunin egonya loh. Aku udah bener-bener sadar, ibaratnya kepalaku tuh udah bocor, ibaratnya kepalaku udah kegetok. Aku pengen sekarang datang ke kamu, gimana ceritanya? Dan aku sudah bener-bener yakin. Hal ini dibantu karena ada campur tangan dari Tuhan juga teman-teman, karena ada kartu universe muncul, berarti lingkungan, energi baik itu semuanya datang
gitu ya. Untuk masalah dia dengan pasangannya atau dia dengan yang dulu-dulu itu terserah dia deh. Mau selesainya kayak apa, aku nggak mau ngebahas di sini. Dan aku melihatnya ketika dia sudah lepas, dia menemukan diri kamu, memang tujuannya dia adalah untuk menemukan rumah kedua atau rumah baru atau pengganti rumahnya. Ibaratnya bukan dia mau nebeng sama kamu, tetapi dia mau menemukan rumah di hatinya, ya. Dia di sini bersiap untuk memberikan sebuah cinta baru kepada orang yang baru. Di sini aku melihat energinya yang datang ya dari seseorang ini yang memang datang ke kamu adalah dia memberikan energi baru, dia datang dengan versi terbaiknya. Dan ada kartu wisdom. Dia di sini akan lebih bijak loh dalam menjaga hubungan cinta kalian. Itu sih yang aku tangkep ya. Jadi energinya dia ini adalah sebenarnya bukan energi yang bisa diragukan lagi gitu loh, tapi memang udah harus kamu percayai, kamu harus memberikan sebuah kesempatan kepada orang ini supaya dia juga bisa bertumbuh, dia juga bisa banyak belajar bahwa di kehidupan sebelumnya itu dia punya banyak salah, dia punya banyak denial ya. Denial itu seperti tidak tidak percaya sama diri sendiri, tidak mau tidak mau mendengarkan apa kata kamu, resikonya kayak apa, ya kan? Ketika waktu sama kamu disuruh milih nggak bisa, nah sekarang ini dia sudah siap. Jadi nggak ada perlu yang diragukan lagi dari aku. Dia bilang seperti itu. Oke. Kali ini dia datang dengan menggunakan cakra hati ya, atau cakra jantung ya teman-teman. Aku melihat kalau dia cakra jantungnya itu sudah baik ya, yang tersembuhkan di sini, maka dia akan memancarkan cinta kedamaian sama kamu. Jadi orang ini itu bener-bener datang sama kamu dengan tujuan alasan kebaikan, gitu teman-teman. Ada huruf S, N, L, W, F, U, kemudian A, kemudian O, J, Z, X ya. Ciri-cirinya yang datang, aku akan ambil kira-kira 5 kartu di sini. 5 kartu aku akan ambil. Pertama, di sini aku melihat orangnya sangat komunikatif dan sangat jujur. Dia suka untuk banyak belajar hal baru. Tingkat kekepoannya juga cukup tinggi. Jeleknya dia tuh kalau tidak seimbang, dia tuh suka banget namanya overthinking. Kemudian tidak bisa komunikasi dengan baik. Kemudian dia itu dia punya pikiran picik kalau seandainya dia tidak dalam kondisi seimbang ya. Kalau dia lagi kumat. Kemudian ada energi Leo di sini, dia sangat percaya diri, dia sangat kreatif, sangat menginspirasi kamu juga, kemudian sangat karismatik. Kalau dia lagi jelek energinya, dia bisa menjadi orang yang sangat egois, sangat tidak nyaman dengan diri sendiri, tidak ada self love-nya, dan sangat dramatis, banyak drama. Ada energi Taurus, jika dia seimbang, dia itu ada merasa aman, ketenangan, dan sangat nyaman, dan sangat royal. Kalau seandainya dia tidak berfungsi dengan baik energinya, lagi error gitu ya, dia tuh keras kepala, kemudian sering berubah-ubah, dan sifatnya itu hanya mengejar uang, bener-bener money minded. Dan dia akan menerabas, kalau dia udah serakah, dia akan menerabas segala resiko. Masalah hilang aja gitu. Makanya kalau orang Taurus, kalau tidak seimbang, tabungannya akan banyak terkuras ya. Di sini ada energi dari Aquarius ya. Jika memang baik, dia di sini sangat idealistik, sangat seimbang untuk semuanya, dan dia itu menjadi apa adanya. Jika dia memang agak error, dia sangat tidak fleksibel. Jadi dia tidak mau
ketemu sama teman kamu mungkin nggak mau kenalan, udah tuh dia nggak bisa ditebak, terus seakan-akan cuek ya, kalau lagi nggak seimbang, lagi ada masalah, sangat cuek. Di sini dia ada Scorpio-nya juga ya, ada energi Scorpio di mana dia sangat kalau dia lagi baik ya, dia sangat sensitif, perasa, kemudian dia jujur, kemudian dia berkomitmen dan bertanggung jawab, dan dia tuh sangat passionate, sangat apa ya, menggairahkan gitu loh. Terus kalau misalnya memang tidak lagi error, dia bisa jadi orang yang posesif, kemudian sangat controlling, terus dia tuh suka menghancurkan diri sendiri, dan dia punya masalah komitmen. Jadi bisa aja dia nanti cheating atau dia tidak setia. Kita punya dari planet Merkuri ada Leo, kemudian Taurus, Aquarius, dan Scorpio. Planet yang yang sedang bermasalah adalah, bukan bermasalah sih, planet yang ada dalam planet Merkuri, dimana kalau planet Merkuri itu isunya dengan orang ini pasti antara dia dengan sekitar, dengan lawan bicara, kayak gitu. Dia pasti punya masalah isu itu. So, teman-teman, jangan lupa terus untuk subscribe channel ini, karena channel ini hanya akan tayang 2 hari sekali saja, supaya kalian tidak bosan. Terus dikembangkan channel aku ya, dengan cara di like, share, subscribe, dan ambil hikmahnya aja. Thank you, Potator. See you. Bye-bye.